أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله تبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وطير كنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الفهم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين اللهم نور قلبي بنور هدايتك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا 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 برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط بعلمك وخط بقلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah berada di ujung daripada bulan suci Ramadan. Ya, kita sudah berada di ujung bulan suci Ramadan. Dan menurut pendapat para alim ulama bahwasanya ketika Ramadan diawali di hari Sabtu, ya, diawal di hari Sabtu, maka itu Lailatul Qadarnya berada di hari ke-21, malam 21, ya. Dan kemudian ketika di akhir 10 terakhir Ramadan terdapat Jumat malam ganjil, itu juga Lailatul Qadarnya bertepatan dengan Jumat yang di malam ganjil terakhirnya itu. Makanya bertemu dua pendapat, yang pertama adalah malam ke-21, kemudian dengan malam Jumat Mubarak. Dan kalau kita lihat tadi pagi sampai dengan hari ini, kita lihat langit itu putih sampai sekarang. Ya Bu ya? Nah, kemungkinan besar, wallahu alam, hakikatnya hanya Allah yang tahu. Wallahu alam bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada tadi malam. Ya, kalau kita lihat dari adat tanda-tanda alam, bahwa di pagi hari itu tidak terlalu terik, tidak terlalu panas, tidak juga kedinginan, tidak juga kepanasan, dan tidak memerah. Coba kita lihat putih, kita lihat. Tapi hanya Allah yang mengetahui. Dan kita pun beribadah juga pada tingkat tertinggi, bukan karena surga dan neraka Allah, tapi karena mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap ketika kita melihat tanda-tanda ini, semoga kita digolongkan kepada orang-orang yang mengibadahi Allah tadi malam, yang penuh mengibadahi Allah tadi malam. Karena Allah telah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita Lailatul Qadar, telah menurunkan Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajar. Minimal adalah salat subuh berjamaah, adalah salat isya berjamaah. Tapi kalau mau yang premium, maka berlama-lama, ya, berlama-lama kita melakukan qiyamul lail,
berbanyak-banyak memohon kepada Allah, menangis-nangis, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita diberkahi hidup kita dalam ibadah kepada Allah. Karena apa? Sebaik-baik hidup rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah mampu istiqomah dalam mengibadahi Allah. Istiqomah dalam ngaji, istiqomah dalam berbuat baik, istiqomah dalam taat kepada Allah, istiqomah dalam taat kepada orang tua, istiqomah dalam terus melakukan puasa dengan benar, istiqomah terus menuntut ilmu. Nah, istiqomah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga menjadi bahagian daripada orang-orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu adalah jiwa-jiwa yang tenang. Makanya nanti tanda-tanda alamnya tenang. Nah, ini kan enggak angin kencang, ya kan? Enggak kita bilang gempa bumi dan segala macam, itu tenang gitu. Tidak mungkin tidak ada angin karena masih hidup di permukaan bumi ini, tapi tenang. Oleh sebab itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu lagi karena 10 hari terakhir itu Allah bersumpah wal fajr walayalin ashr. 10 hari terakhir daripada Ramadan itu adalah hari yang paling sangat-sangat mulia. Ya, sangat-sangat mulia, dan itu adalah merupakan wacana untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan sebesar-besarnya bagi orang-orang yang mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohonkan kita termasuk hati yang terketuklah hati kita, ya, tergugahlah hati kita terus untuk beribadah dan menjadi candu, menjadi asyik dalam ibadah, bukan beban. Ya, bukan beban. Ibadah ini bukan beban. Ibadah ini adalah cinta. Ibadah ini kalau bahasa Aceh telomlom, mau lagi, mau lagi, mau lagi. Nah, itu orang yang sudah dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ciri orang mendapat nikmat ibadah itu adalah dia mau lagi, enggak capek, hanya badannya yang capek. Tetapi hatinya mau lagi, mau lagi, mau lagi. Nah, itu kita minta sama Allah, kelezatan, zuk, kalau dalam bahasa kita rihlah itu zuk. Rasa ingin yang banyak untuk mengibadahi Allah dan rasa tidak cukup-cukup untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita lakukan insyaallah di Balai Rumah Aceh ini, semoga Allah merahmati kita pagi, siang, sore, malam dan seterusnya, ya kan? Terasa kita ingin lagi baca Quran. Setelah kita baca, kita merasa kita nggak ada apa-apanya dan kita memang tidak ada apa-apanya. Banyak sekali kesalahan, ya, yang kita rasa bahwa kesalahan itu, wah salah lagi, saya perbaiki lagi. Dan kita mohon bahwa berkah Ramadan. Nah, ini baru turun hujan, Ibu, udah lewat nih. Baru turun. Nah, mudah-mudahan ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahumma sayyiban nafi'an. Allah memberikan rahmat yang sebesar-besarnya untuk kita, terlebih lagi ini di hari Jumat Mubarak yang penuh dengan keberkahan. Nah, kita tahu bahwa pada malam Qadar itu Allah Subhanahu wa taala memenuhi kebutuhan hamba. Memenuhi kebutuhan hamba. Apa kebutuhan hamba? Ketenangan. Tenang hidup di dunia, tenang hidup di yaumil akhir. Kita kalau tenang di dunia macam mana, Bu? Terpenuhi kebutuhan dunia kita. Terpenuhi kebutuhan dunia kita. Nah, makanya nanti kita akan bahas di sini. Menurut Mutawali Asy-Sya'rawi, dia mengatakan bahwa ada 4 tingkatan rezeki manusia. Ya, ada 4 tingkatan rezeki manusia. Tingkatan rezeki pertama itu adalah manusia diberi harta oleh Allah. Diberi harta oleh Allah. Pintu 1, orang yang mendapat karunia dari Allah ketika dia hidup di dunia, dia diberi harta oleh Allah. Nah, tetapi harta ini kalau tidak dibarengi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harta ini akan jadi bumerang. Akan jadi bumerang. Maka sebab harta inilah nanti yang akan memasukkan dia dalam neraka jahanam. Tapi kita jangan besar kali takutnya. Kalau kayak gitu nggak usahlah aku punya harta. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi terkaya. Nabi terkaya. Dan tidak ada yang melampaui kekayaannya. Tapi dia digolongkan Allah kepada nabi yang sangat saleh. Gitu ya. Jadi harta itu karunia. Jangan nanti ibu kalau diberi harta, kalau kayak gitu aku jual lah semua, nggak mau aku berharta. Jangan. Harta itu adalah karunia. Hanya saja tingkatannya level 1 yang paling rendah. Maka bisa bayangkan, Bu, pakai logika kita. Hidup kita di dunia ini, kalau nggak ada aja baju baru di hari raya, itu susahnya entah kayak mana rasanya. Baju baru, ya kan? Baju yang lama ada, baju baru tidak ada. Itu susahnya kita luar biasa. Pada Allah katakan itu masih level yang sangat rendah.
Harta itu memang karunia, tapi bukan tanda sayangnya Allah. Dengar ya? Kita diberi kendaraan, diberi rumah yang besar, diberi apalagi pakaian yang bagus ya kan, diberi anak segala macam. Itu bukan tanda sayangnya Allah. Tapi tanda sayangnya Allah adalah apabila kita diberi harta oleh Allah, maka harta itu kita jalurnya itu ke fi sabilillah. Jadi kalau ada orang bilang harta nggak dibawa mati, itu nggak betul Ibu. Harta itu tetap dibawa mati. Bahkan kita udah simpan dulu harta kita di surganya Allah. Kalau aku dikasih 10.000, maka aku memberinya bisa jadi 5.000, udah aku kirim ke surganya Allah. Yang 5.000 aku makan, 5.000 aku sedekahkan. Bisa kan Bu? Kalau zakat 2,5%. Tapi kalau infak, kalau mau kita kaya, kita katakan 10%. Dan infak itu fisara iwadara. Infak itu dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, itu manusia kalau mau rezekinya bertambah-tambah, maka dia harus keluarkan. Karena ketika dia keluarkan 1, Allah beri 10. Kalau dia tahan, maka Allah menahan. Makanya orang kikir itu ada 2 siksanya. Siksa di dunia, siksa di akhirat. Siksa di dunia takut kalau si Polan datang mengambil hartanya. Karena si Polan pun tidak datang, dia pikir, nih WA nih kayak mau minta apa nih. Assalamualaikum, nih kayak mau minta apa ya. Udah dosa suuzon, tambah lagi dosa rasa kepayahan dirinya. Dan di akhirat disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang kikir. Tapi orang yang dermawan itu luar biasa. Orang dermawan itu ketika dia memberi, 1 dia beri, 10 dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 10 dia beri, dikalikan 10. Dan apabila malam Lailatul Qadar dikalikan 1000. Ya kan Bu? Maka dikatakan khairum min alfi syahr. Lebih dari 1000 bulan. Lebih dari. Nah, coba lihat Bu, tadi malam ada nggak kita berinfak? Ya kan? Ini kita ingatnya tadi malam nih. Jangan yang 10 tahun lalu, jangan. Tadi malam ada nggak berinfak? Tadi malam ada apa nggak berinfak? Kalau ada tadi malam berinfak, berarti kalau Ibu kasihkan uang 10.000, kalikan. Setiap hari Bu selama 83 tahun berinfak seperti tiap hari keluar. Kalau ada sedekah 1 buah rom-rom, berarti kasih 1. Selama 83 tahun Ibu kayak begitu. Keluarkan. Bayangkan dulu pakai logika. Baru nanti di atas itu rahmat Allah. Tapi kalau dengan logika tidak bisa kita bayangkan, nggak mungkin kita dapat rahmat Allah. Karena sebenarnya tidak seperti itu. Lebih daripada itu, bukan di bawah itu. Siapa yang tadi malam misalnya bersedekah 1,5 ekor ayam atau 5 potong ayam. 5 potong ayam goreng, dia sedekahkan untuk orang sahur. Berarti 5 potong ayam goreng itu selama 83 tahun itu dia keluarkan tiap pagi. Kita walaupun 1.000 perak kok tiap hari, tiap detik, sanggup apa enggak? Manalah sanggup. 1.000 aja saja. Ibu tengok di toko-toko di kota-kota atau di mana ini keramaian ada peminta-minta. Orang udah siapkan sini uang 1.000, 500. Assalamualaikum. Baru dia kasih datang lagi 1 lagi. Assalamualaikum. Lalu kita pembeli datang. Kok nggak dikasihnya 1.000 aja pun? Bu, bukan aja pun. Ini yang sudah 100 kali, Bu. Ya kan, Bu? Kita yang baru datang, seakan 1.000 itu ringan sekali. Tapi sudah yang ke 100. Kita baru lihat. Ya kan gitu kan? Ini kalikan 1.000 bulan. Kita mengerjakan itu. Jadi kalau ada tadi malam misal baca Quran. Baca Al-Quran misalnya. Alif Lam Mim. Berarti 83 tahun tidak berhenti. Alif Lam Mim. Sanggup nggak Ibu? Seperti itulah diberikan oleh Allah. Itu baru gambar logika. Gambar hakikat hanya Allah yang tahu. Kalau ada ibu tadi yang bersujud tadi malam, bersujud kepada Allah, berarti begitulah terus bersujud. Kita ini maupun bersujud hingga jam 12. Saja ada nggak ikan lagi di pasar? Mau coba pulang. Ya kan, Bu? Itulah lebihnya. Makanya afala tatafakkarun. Hai, nggak ada akal. Kenapa nggak bersujud kepada Allah? Saking gentingnya hari itu bahwa dibalas dengan sesuatu yang sangat utama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita lihat harta. Harta ini bisa menjadi seperti mata pisau. Ya, bisa membuat menikam kita sendiri atau memberi manfaat untuk kita. Bisa memotong daging, buah dan segala macam.
Makanya orang-orang yang telah dikaruniakan harta oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah karunia yang sangat besar apabila harta itu di tangan orang mukmin. Apabila harta di tangan orang mukmin, maka itu satu anugerah yang sangat besar. Karena apa? Apabila dia mukmin, maka dia akan mengaplikasikannya dalam kehidupan, maka dia akan memberinya di jalan Allah, maka amal dia tidak terkejar oleh siapapun dengan sujud dengan apapun. Karena dia akan melakukan itu dengan ikhlas, maka Allah akan melipat-lipat ganda pahala dan mengembalikan lagi hartanya bukan sebanyak yang dia keluarkan, 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Jadi kalau kita kasih 1000 kali 700. Berapa 1000 kali 700? Iya, kali dia kasih lagi, lipat lagi, dia kasih lagi, lipat lagi. Makanya orang mukmin tidak akan pernah berhenti memberi. Ya, tidak akan pernah berhenti memberi. Itulah karunia Allah yang paling besar pada orang yang dianugerahkan harta tapi pada tangan orang mukmin. Maka kita lihat ayat yang sering kita baca di dalam Al-Quranul Karim itu ada di surah Al-Kahfi. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik thawaba wa khairun amal. Maka hartamu, anak-anakmu itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Tapi yang paling utama itu adalah baqiyat. Baqiyat itu adalah amal soleh. Baqiyat itu menurut para mufassir ada mengatakan baqiyat itu zikir-zikir kita. Ingat-ingat kita kepada Allah. Anak kita, Bu, bisa jadi ingat, bisa jadi nggak ingat. Tapi kalau anak soleh kan ingat. Tapi nggak bisa jadi harapan kita yang tok-tok kali, nggak bisa. Harus ada yang pokoknya sama kita, baqiyat, zikir-zikir kita. Makanya seluruh amal kita ini, semua ini pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai pun anak kita menjadi seorang yang hafiz, seorang yang ahlul Quran, seorang yang menjadi imam, seorang yang sangat taat, mamanya tetap dimintai pertanggungjawaban yang fardhu ain, yang wajib-wajib. Kalau itu bolong-bolong, belum tersambung, celup di dalam neraka, baru nanti anaknya bisa kasih syafaat. Dia harus mempertanggungkan jawab dirinya itu terhadap waktu umur ketika dia hidup di dunia. Walaupun anaknya seorang yang ahli surga misalnya. Tapi maknya tadi, karena dia hidup ada kasab, ya kan? Dia tetap mempertanggungjawabkan tentang hukum-hukum pokok. Sholat, puasa, zakat, haji jika mampu. Kalau itu udah beres, barulah dia nanti mendapat syafaat dari anak-anaknya. Artinya apa? Kalau di dunia dia tidak menyesal, maka dia menyesal di yaumil akhir. Menyesal di yaumil akhir, celup dulu dalam neraka. Baru setelah dia keluar dari neraka, dia mendapat hak syafaat dari anak-anaknya. Berapa tahun, Bu? Wallahu alam, sesuai dengan besar kecilnya usaha. Tapi seringan-ringan dosa nanti, maka 5000 tahun juga satu hari ya dalam neraka jahanam. Dalam hitungan hari dunia. Satu hari dalam neraka jahanam itu seperti 5000 tahun di alam dunia. Ada yang hidup 5000 tahun? Ini kita ini ada? Nah, tidak ada. Jadi baqiyat itu adalah amal-amal soleh, zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kata Allah yang kekal. Khairun 'inda rabbik thawaba wa khairun amala. Itulah sebaik-baik daripada amalan. Nah, itu yang pertama, harta. Jadi harta ini adalah karunia dari Allah. Bagi harta yang di tangan orang mukmin, maka itu kesempatan anugerah yang paling besar. Tapi apabila dia berada pada orang kafir, kufur, contoh tertinggi yang Allah berikan paling banyak harta adalah Fir'aun, laknatullah. Maka Fir'aun dengan sebab harta dan kekuasaannya, sebab itulah dia masuk dalam neraka jahanam. Nabi Sulaiman, seorang yang beri harta juga, tapi sebab kekayaannya itulah dia masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita minta harta, Ibu. Kita nggak tahu, harta itu bisa jadi menyelamatkan atau menjerumuskan. Jangan minta harta. Tapi kalau kita minta harta, bilang gini, ya Allah, maulah aku, ya Allah, tahun ini berzakat, ya Allah, 25 juta. Berarti kita minta uang berapa? Ya kan? Kita bilang, ya Allah, maulah aku berzakat 25 juta. Kepingin kali keluarin zakat 25 juta. Gitu kan? Kepingin berzakat. Bukan kepingin dapat uang 1 miliar. Bukan. Tapi kepingin berzakat. Ini kalau orang mukmin mintanya kayak begitu. Dia bukan, ya Allah, berikan aku rumah besar. Bukan. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, agar ketika datang saudara-saudaraku, lapanglah mereka, ya Allah. Bisa aku bahagiakan mereka dengan kehadiran mereka di rumahku. Berarti kan sama dengan minta rumah besar kan, Bu? Tapi orientasinya bukan dunia, orientasinya fastabiqul khairat, beramal soleh. Ya gitu kan? Yang salah-salah, ini sama-sama kita pakai baju bagus, tapi niatnya macam-macam.
Ya Allah, mau pakai baju bagus, ya Allah, biar kalah sama si Polan. Si Polan ku tengok kemarin pakai ini, aku mau pakai ini. Enggak. Ya Allah, dengan nikmatmu yang banyak, ya Allah, aku mensyukuri nikmatmu, ya Allah, untuk mengibadahimu. Dengan pakaian yang aku dia dapat pahala, ini dapat dosa. Hanya karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan apa? Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan bahwa tingkat yang kedua, Bu, karunia yang paling besar, rezeki yang paling besar itu adalah tingkat kedua adalah apabila kita diberikan abna'us salih, yaitu anak-anak yang saleh. Ini rahmat Allah kali. Ya, rahmat Allah kali. Jadi jangan kita pikir orang merugi kalau nggak punya anak. Bukan. Yang paling merugi adalah apabila orang punya anak tapi anaknya tidak menjadi saleh. Dan yang paling beruntung adalah orang apabila dia menikah, kemudian dia dikaruniakan anak, anaknya penyejuk mata, penyenang hati. Anaknya penyejuk mata, penyenang hati. Tidak kita katakan dulu penghafal Quran. Karena lebih kepada akhlak. Ketika kita bilang, nak, iya bunda. Nak, tolong bantu bunda, siap bunda. Ya Bu ya. Tapi kalau anak bilang, nak, iya, iya tak bertitik. Ada iya Bu, di kita ngaji Quran, ada iya. Tapi ada iya tak bertitik. Kita bingung, ini apa bacanya nih? Karena iya nggak bertitik. Dia bilang iya, tapi sejam kemudian belum dikerjakan. Ya Bu ya, iya, iya, iya. Itu namanya orang tua bilang iya tak bertitik, bahasa kita. Dia bilang iya, tapi tidak nak tolong jemurkan kain ini nak. Iya bunda, tapi tidak dikerjakan. Senang nggak emaknya? Anda. Tapi dimasukkan sini abna'us salih ini adalah keturunan yang dengan keturunan itu kita menjadi sebab dari dirinya kita mendapat manfaat dunia wal akhirah. Makanya makna anak yang soleh itu adalah selamat anak itu dari kebinasaan dunia dan kebinasaan akhirat. Yang menjengkelkan di dunia apalagi terlebih di yaumil akhir. Tapi ingat, kita jangan salahkan anak dulu. Kita jangan salahkan anak dulu. Ketika kita bahas tentang anak durhaka, maka yang perlu kita bahas adalah orang tua yang durhaka. Siapakah orang tua yang durhaka? Orang tua yang durhaka adalah orang tua yang tidak memberikan hak kewajiban kepada anaknya untuk taat kepada Allah. Tidak mengenalkan fitrah agama ini kepada anaknya. Dan kita tahu anak itu peniru ulung. Apapun yang dikerjakan oleh orang tua, baik langsung atau tidak langsung, itu akan terkopi langsung kepada anaknya. Dan bersama waktu, sifat tersembunyi yang ada pada diri orang tua, apakah sifat kikirnya, apakah sifat salihnya, itu akan ditiru penuh oleh anak. Makanya Bu, orang tua itu ada namanya tirakat. Tirakat itu adalah kebiasaan yang sangat ikhlas. Amal yang sangat ikhlas, yang dia merasa itu memang tidak ada beban apapun, itu sudah menjadi bibit amalnya sejak dari dulunya, sejak sudah jadi amal utamanya. Apakah amal dermawannya, apakah amal kesungguhannya, kegigihannya, dilihat oleh anaknya, maka anaknya akan mencontoh itu kepada orang tuanya. Nah tentunya ibu-ibu yang salehah, dia akan mencontohkan amal-amal soleh dan tidak banyak perintah. Sholat, nah nggak perlu lagi kita suruh sholat. Kenapa? Kita sudah baca dalam sujud-sujud kita berdoa kepada Allah. Rabbi ja'alni muqimas sholah. Wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal doa. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jadikan aku penegak sholat. Jadikan anak keturunanku penegak sholat, ya Allah. Ya kan? Wa min zurriyati, penegak semuanya, penegak sholat. Aku mohon ampun ya Allah, ampunkanlah dosaku, dosa orang tuaku. Nah pada saat kita memohon ampun untuk kedua orang tua kita, maka pada saat kita jadi orang tua, anak kita pun dipastikan akan mendoakan kita. Maka dari muda Bu, kita ada nggak doain orang tua kita? Kalau dari muda kita ada doakan orang tua kita, otomatis anak itu nggak usah kita paksa-paksa, dia pasti akan mendoakan kita. Kenapa? Itu linear. Ya, itu linear dia. Dia memang mengikut. Makanya kalau mamanya cerdas, anaknya cerdas. Kalau mamanya penyayang, anaknya. Makanya kalau ada mama bilang, kenapa lah anakku kok pelit kali? Jangan tanya siapa lah mama. Mama kayak mana emang? Iya kan? Ada orang tua bertanya kan? Ikut siapa lah dia ini, ya Allah. Nggak pernah kami kayak gitu. Lupa dia. Lupa bahwa di depan anaknya dia pemurah, di belakang
Mungkin dikirnya subhanallah gitu. Maka anak itu Bu, baik langsung atau tidak, itu akan di copy paste oleh anak. Dan tentunya orang-orang salih akan memutuskan kemaksiatan. Orang-orang salih itu Bu, orang-orang Lailatul Qadar, dia akan memutuskan kemaksiatan. Kalau dulu dia nggak mau ngaji, sekarang dia mau ngaji. Itu namanya udah terputus mata rantai kejahilan. Itu ciri juga orang dapat Lailatul Qadar. Diputuskannya kejahilannya. Kok aku kok jadi suka ngaji ya? Aku kok jadi suka ke taklim ya? Aku kok udah mau pakai jilbab besar ya? Aku kok udah mau jumpa guru ya? Itu adalah hidayah dari Allah. Itu hidayah dari Allah, itu terputus untuk kejahilannya. Karena kita ingin kalipun kita, kalau belum izin dari Allah belum dapat. Mau kalipun kita cita-cita, pokoknya besok Jumat aku datang. Aku tengok nggak ada juga, datang kenapa? Masih terhijab. Tapi kalau sudah Allah takdirkan, itu. Nah, salah satunya Bu, doa anak-anak kita untuk kita. Doa anak-anak kita untuk kita, dan salah satunya doa kita untuk orang tua kita. Makanya saling, makanya ayat Quran itu sempurna sekali. Sebelum kita mendoakan anak kita, sebelum anak kita mendoakan kita, kita sudah doakan dia duluan. Rabbi ja'alni muqimas sholat. Jadikan aku ya Allah penegak sholat. Wamin dan seluruh anak cucuku. Makanya nggak mungkin lah anak cucunya mendoakan dia kalau emaknya pun nggak pernah ke masjid kan. Itu kan ada bahasa Bu, 7 turunan. Kalau kaya 7 turunan, kalau saleh 7 turunan. Ada kan? Kan ada bahasa begitu. Itu bahasa mudah dalam kehidupan masyarakat. Tapi bahasa Al-Quran, Rabbi ja'alni muqimas sholat. Jadikan aku dulu. Jadikan aku dulu penegak sholat, baru setelah itu anak keturunanku. Nah, kalau kita sudah mendoakan ayah ibu kita mendoakan ayah ibu kita mendoakan anak kita, maka pada waktunya anak itu pasti mendoakan. Tentu secara umum anak sama mama duluan emaknya. Secara umum, walaupun nanti ada yang anaknya duluan, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seorang ibu sudah mengulang-ulang itu. Makanya ketika kita mendapatkan anak yang salih, ya, anak yang dia tekun dalam ibadah, tekun dalam menuntut ilmu, berakhlak baik, ini anugerah paling besar dan kekayaan yang paling kaya. Ini kekayaan nggak bisa dibeli dengan apapun. Yang ketiga, kata Mutawalli Asy-Sya'rawi adalah orang-orang yang diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu ya, orang-orang yang diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang diberi sehat oleh Allah, makanya orang mukmin yang kuat dengan orang mukmin yang lemah jauh dicintai Allah orang mukmin yang kuat. Walaupun mereka sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kuat, kalau kita sehat, kita akan kuat. Kalau kita kuat, maka kita bisa beramal 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, ya kan? Tapi kalau kita nggak sehat, maka kita tidak bisa melakukan itu. Tapi ingat, ketika kita diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika waktu sehatnya kita memang orang yang bergiat beramal, kita nggak usah khawatir. Itu tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita nih selagi masih sehat, jagalah sebelum sakit. Kalau di waktu sehat kita tetap ke kantor, pas time, jam 7 kita mau keluar, rupanya kita diberi sakit, maka kita tidak bisa lagi misalnya ke kantor, tidak bisa lagi tepat waktu, kita dihitung yang amal dulu. Kita dihitung amal dulu. Kita pergi taklim, kita biasanya pergi datang jam 8, waktu kita sehat. Tapi ternyata mungkin pakaikan kaos kaki pun harus ada yang pakaikan, ya kan? Pakai jilbab pun harus ada, tapi kita tetap pergi. Kita dihitung yang sehat dulu. Begitulah baiknya Allah. Ya, begitulah baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal seseorang yang beriman kepada Allah, ketika dia sehat, lalu dia beramal, ketika sakit dia tidak lagi melakukan amal itu, tapi dihitung oleh Allah dia melakukan amal itu. Dan itu terjadi juga kepada orang ahli tobat. Misalnya di umur 50 tahun barulah dia tobat, barulah dia sadar macam mana baca Quran, macam mana dia berguru, barulah dia sadar. Ketika dia betul-betul memohon ampun kepada Allah dan mengulang kebaikan itu dan tidak mengulang keburukan yang dulu terhadap kelalaian, umur yang 50 ke bawah itu dihitung semuanya seperti mengaji hari ini. Kita hari ini kan dulu nggak berjumpa dengan Ustadz Hamzah, nggak berjumpa kita hantam saja kita baca. Ya gitu kan Bu?
Kita baca terus, khatam kita. Pokoknya hari ke-10 udah khatam semua. Waktu dengan mau Ustaz nggak bilang salah, cuma dia, kenapa Ustaz? Nggak enak sekali rasanya di sini. Gitu kan? Nah, lalu kita sadar, ya Allah, aku belajar lagi, aku belajar. Waktu kita belajar itu, waktu lalai kita dulu itu, yang 49 tahun, itu tidak dihitung oleh Allah kelalaian, tapi dihitung pengampunannya. Makanya Bu, orang ahli tobat itu dia pasti terus bersungguh-sungguh. Kenapa? Syukurnya kepada Allah masih diberi waktu. Syukurnya kepada Allah masih diberi kesempatan. Kenapa? Kesempatan di dunia ketika menyesal itu semua jadi pahala dan ampunan. Tapi menyesal di yaumil akhir, di hari kiamat, itu neraka jahanam. Itu neraka jahanam. Makanya bagusnya kita nyesal sekarang. Jangan nyesal nanti. Tapi kalau nyesal nanti nggak ada ampunan. Dia udah selesaikan dengan pencelupan dalam neraka jahanam. Makanya kita dianjurkan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma srif anni azab jahannam. Ini 10 terakhir Bu, Allahumma srif anni azab jahannam. Allahumma srif anni azab jahannam. Ya Allah, jangan singgahkan aku sedetik pun dalam neraka jahanam. Emang bisa? Rahmat Ramadan. Rahmat Ramadan bisa, tapi siapa yang bersungguh-sungguh meminta kepada Allah. Bukan sekedar, tapi memang bersungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kesehatan. Jadi Bu, bagi kita yang diberi mungkin ujian sakit, jangan terlalu sedih. Karena orang sakit yang ikhlas menerima sakitnya, seluruhnya ampunan. Dan kita apabila ada keluarga yang sakit, kita jangan putus asa dan jangan kecewa. Kenapa? Apabila ada orang yang sakit, lalu ada yang mengurus dan sangat menyayanginya, itulah rahmat yang paling besar yang diberikan kepada orang yang mengurusnya. Kalau misalnya di rumah kita ada yang kurang sehat, lalu kita lah yang mengambilkan minumnya, kita lah yang memijatnya, kita lah yang memberikan air wuduknya misalnya ya, kita lah yang memberikan makanannya, memasakkannya. Maka yang paling besar rahmat Allah itu kepada yang mengurusnya. Maka coba tengok yang tipe kedua tadi, kalau kita punya anak-anak yang salih, anak itu pasti akan berebut untuk mengurus ibunya. Mak, rumah kami aja lah, mak. Mak, rumah kami aja lah, mak. Mak, rumah kami. Boleh, mak. 2 hari aja di sana. Hari ketiga rumah kami. Hari kemarin. Tapi coba kalau anak yang gak salih. Dek, sama adik aja lah, mama. Kakak lagi di kantor nih. Banyak kali urusan. Ma, dek boleh. Yang satu lagi, kak, sama kakak aja lah, kak. Kami kok uang kami kasih, kak. Tapi kami, boleh. Banyak dalam kehidupan. Dan yang tragis lagi itu masih baik itu. Masih kategori baik. Karena masih mau mengurus. Hanya saja tangannya yang tidak bisa mengurus. Tapi kategori yang tertinggi, yang paling jelek adalah dikirimnya mamanya ke panti jompo. Ya, dikirim ke panti jompo. Lalu setelah dikirim tidak dilihat-lihat lagi. Sedih di dunia, Bu? Sedih. Lebih sedih di yaumil akhir. Makanya kita lihat dalam hidup ini kita memang harus mencontohkan yang baik-baik. Bukan hanya untuk anak kita, tapi kehidupan ini pahit tanpa takwa. Kehidupan ini berat tanpa takwa. Siksa dunia sudah ada sebelum siksa yaumil akhir. Nah, itu kesehatan. Jadi bagi kita yang apabila ada orang tua, ada siapapun anggota keluarga, rupanya ada yang menderita sakit, maka siapa yang mengurusnya, itulah yang paling besar rahmatnya. Apa rahmat Allah? Doa-doa kita dijabah oleh Allah. Hidup kita insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Rezeki kita akan ditambah oleh Allah. Kebaikan kita akan ditambah oleh Allah. Pahala-pahala kita dilipat gandakan oleh Allah. Hajat-hajat kita dipenuhi oleh Allah. Banyak Ibu, banyak kali. Makanya hanya orang yang tidak punya ilmu lah yang tidak mau mengurus orang sakit. Orang yang tidak salih lah yang tidak mau mengurus orang sakit. Walaupun dia rukuk, sujud malam dan segala macam, tapi dia tidak mau mengurus orang sakit, itu menunjukkan dangkalnya iman. Nggak main-main. Itu nggak main-main. Itu rahmat terbesar. Dan yang hebat lagi, ketika misalnya orang tua kita sudah berumur 90 tahun, maka Allah mengatakan dia sudah menjadi tawananku. Tawanan Allah, Ibu. Macam mana tawanan Allah? Siapa yang mau? Siapa yang jaga? Allah yang jaga dia. Siapa yang mengurus dia, dialah menjadi kekasih Allah. Siapa yang tidak mengurus, itulah yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak main-main. Makanya orang tua kita tuh ujian kita. Makanya kita nanti untuk jadi orang tua jangan ribet-ribet kali. Nah, kamu harus begini, kamu jangan berdosa anak kita. Ya kan, Bu? Jangan berdosa anak kita. Makanya kita sebagai anak hari ini ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah agar kita apabila kita diberi karunia anak itu kita didik untuk menjadi anak-anak yang saleh. Dan kita diberi kesehatan oleh Allah untuk bisa membesarkannya,
untuk bisa mendidiknya kepada arah kebaikan-kebaikan. Itu rezeki kesehatan. Nah, baru yang mau kita bahas yang keempat. Ini rezeki tertinggi yang sempurna. Siapakah dia? Mereka yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rezeki tertinggi. Radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Dia ridho kepada Allah, Allah ridho kepada dia. Itulah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah jelaskan Bu di dalam surah Al-Bayyinah. Siapakah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka coba kita lihat pada ayat 7. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Ya, anak Ibu Nirwana namanya khairul bariyah. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka itu adalah sebaik-baik manusia. Ya, orang beriman, orang beramal soleh sebaik-baik manusia. Karena kita berada di bulan suci Ramadan, mau saya katakan, siapakah manusia terbaik tadi malam? Coba, siapa yang manusia terbaik? Yang beriman dan beramal soleh, yakin dia Lailatul Qadar itu istimewa, harus ada di kepala kita nih. Dalam pikiran kita ini harus ada. Ramadan ini, malam Jumat, malam Ramadan, malam ganjil, malam yang istimewa. Sakit-sakit pun ku kejar. Sakit-sakit pun akan ku kejar. Letih-letih pun aku harus bersujud kepada Allah. Letih-letih pun aku harus bersujud kepada Allah. Walaupun keadaan sempit, aku harus bersedekah. Harus bersedekah, harus berinfak. Ibu ya. Sakit pun aku kepada orang, aku maafkan. Beriman, ada punya keyakinan, yakin kita bahwa malam ini malam istimewa, malam qadar. Malam Allah menentukan takdir-takdir hidup kita, dan malam Allah turunkan para malaikat untuk menyebarkan semua urusan-urusan manusia untuk diselesaikan. Jadi bukan kita malam itu santai, ya, ambil remote AC. Tengok buka kulkas, apa yang kurang? Enggak, Ibu ya. Harus ada dalam keyakinan kita itu. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihat. Lalu ada amal solehnya. Udah kita yakin, maka kita wujudkan dalam amal soleh. Makanya Bu, kenapa dalam Islam Quran itu tidak cukup dibaca. Quran itu ditadaburkan. Agar pesan dalam Quran sampai, lalu kita berusaha untuk melaksanakan. Tapi kalau hanya kita baca, lalu kita tidak paham isinya, kita nggak tahu buat apa. Cuma, enak kali dengar ngajinya, ya Allah enak kali. Haru kali saya dengar. Emang apa Bu isi Quran tuh? Nggak tahu, Bu. Ramanya enak kali, enak kali. Itu belum sampai, tapi tetap manfaat. Kita kalau dengar orang baca Quran, Bu, asik, enak. Itu tetap dapat manfaat. Tapi kita dapat kecil. Ibarat kalau kita belanja ikan bilih dengan ikan kakap. Berapa harga ikan bilih? Berapa harga ikan kakap? Bisa dapat bilih berapa kilo lagi, barulah dapat kakap. Itu mau saya ibaratkan sangat tipisnya orang yang punya ilmu dengan orang tidak punya ilmu. Dia menangis paham, ada yang menangis. Kalau misal sholat malam itu ada yang menangis bukan karena paham Qur'annya. Ingat dia iramanya mirip kakekku dulu waktu di kampung. La haula wala quwata illa billah. Ada kan? Oh Bu, suaranya. Atau, ya Allah Bu, enak kali sholat di sini apa? Seperti di Masjidil Haram. Dulu saya pernah berumrah, imamnya kayak gitulah iramanya. Itu. Tapi tetap manfaat, tapi tipis kan. Kita kalau mau ngambil manfaat harus ya banyak, yang besar. Ya kan Bu? Tipis sekali. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat ini bahwa innalladzina amanu wa 'amilus sholihat. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang beriman dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah. Maka mereka itu sebaik-baik manusia. Mereka punya keyakinan diwujudkan dengan amalan. Maka ditanya Ibu, ya kan, dijelaskan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan bahwa ada 3 golongan manusia yang menjadi ahli surga dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Siapakah orang yang mendapat ridha Allah itu? Ada 3 golongan manusia. Yang pertama adalah golongan yang mereka itu pemimpin, dan ketika mereka memimpin, mereka itu dicintai dan mencintai orang yang dipimpinnya. Mencintai dan dicintai orang yang dipimpinnya. Tentu kalau kita bahas pemimpin,
Itu adalah pemimpin seperti apa? Gubernur, bupati ya, kepala negara, kaisar ya. Kan itu pemimpin. Yang tertinggi adalah para nabi, para rasul, itu pemimpin. Para nabi, para rasul adalah pemimpin yang saleh, yang sangat-sangat mencintai siapa? Sangat mencintai umatnya. Dan terkait dengan ini, Bu, kalau kita lihat, nanti kita akan bahas bagaimana cintanya Rasulullah kepada kita. Tapi kita bahas dulu tentang 3 golongan ini. 3 golongan ini adalah yang pertama bahwa mereka yang memimpin dan ketika mereka memimpin mencintai dan menyayangi yang dipimpin. Yang dipimpin sangat mencintainya, dia pemimpin sangat mencintai dan saling mendoakan. Ketika dia memimpin, dia mendoakan. Ketika dipimpin, maka yang dipimpin juga mendoakan yang memimpin. Nah, kita nggak usah mulu-mulu yang besar-besar dulu lah, karena kita bukan gubernur, karena kita bukan bupati, karena kita juga bukan kepala daerah. Tapi kita adalah pemimpin di rumah kita masing-masing. Seorang istri itu adalah pemimpin di rumahnya masing-masing. Seorang ibu adalah pemimpin untuk anak-anaknya. Yang gitu kan, bukan? Maka rasa sayang kita kepada anak itu melebihi segalanya. Maka kita curahkan tenaga, pikiran untuk anak kita. Makanya Bu, seorang ibu sebenarnya ketika anaknya sudah balik, dia nggak boleh lagi nyenyak tidur. Emang nggak adil ya? Nggak boleh nyenyak tidur. Dia nyenyaknya tidurnya tidur ayam. Bangun berdoa kepada Allah untuk keselamatan dunia akhirat anaknya. Maka anaknya nanti ketika melihat ibunya, sayang kali rupanya mama sama aku. Nah, gitu kan? Maka dia akan mencontoh itu, maka dia akan membuat itu juga kepada kita. Pengorbanan. Ada pernah kita, Bu, kita kalau ada nasi 1 piring, maka nasi itu nggak jadi kita makan karena anak kita belum makan. Ada, Bu, pernah? Kita kalau masak ayam, ambil tengok pahanya, taruh. Ambil tengok ini, taruh. Apa yang kita makan? Ceker-cekernya. Ditanya anak, mama nggak suka paha ama ya? Enggak. Adik makan terus. Mana mama yang? Iya kan? Kata mama beli ini lah, mak beli ini, mak boleh. Mamanya ada nggak uang di kantong? Nggak ada, tapi mamanya boleh. Siap. Iya. Ada nggak terasa, Bu? Ibu ahli surga. Insya Allah. Rasa kita itu memimpin, menyayangi. Makanya nanti karena kita sayang sama anak itu, anak tuh juga, ya Allah sayangnya lah mama sama aku. Sampai kalau makan kue, pergi-pergi arisan pun ada kue dalam plastik. Nah, ini ada lebih, bukan lebih, itu jatah dia makan, dia kasih kita. Ya kan, jatah dia makan, tapi karena ingat sama anaknya, maka dia kasih kita. Itu mama-mama kayak gitu, itu ahli surga. Saya nggak bilang pemimpin yang besar lu, karena kita di sini bukan bupati, bukan ibu camat nih, ada alumni camat. Nah, posisi hari ini bahwa kita adalah ibu rumah tangga. Jadi dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya seorang yang pemimpin itu nanti dia didoakan oleh anaknya bahwasanya ya Allah ridhoilah ya Allah ayahku, abahku. Saya ingin ulang Ibu, semoga Allah merahmati abah saya. Kami kecil-kecil kalau makan, ya, ini bulan Ramadan semoga Allah melimpahkan karunia rahmat ampunan kepada abah kami. Kami kalau kecil-kecil makan, abah kami siap duduk di samping kami dan mengambil tulang-tulang daripada ikan itu. Banyak nggak orang tua buat kayak gitu? Kalau duduk makan, ini sini nak, diambil ikan. Maka nanti tulang-tulangnya dia tarik satu-satu dan taruh ke tepi. Kita makan tinggal ikan tanpa tulang. Walaupun sekarang udah ada ikan tanpa tulang, udah dibersihin sama si penjual. Ini dibersihin oleh abah, Ibu, dibersihin. Kita tinggal makan. Kalau kita mau nasi lagi, diambilkan nasinya itu, kasihkan ke kita. Makanya saya ingat ketika kita punya anak, rupanya itu terulang. Ketika ibu duduk, ketika mama duduk, kita juga berusaha apa? Minumnya, ininya, kita taruh di situ. Kalau ada tulang, kita ambil juga tulangnya. Maka saya berdoa kepada Allah, ya Allah, sebagaimana sayangnya abah kepada kami, sayangilah ia ya Allah di alam barzah. Sebagaimana dia menarik-narik tulang agar kami tidak sengsara, agar kami tidak menderita, maka sebab wasilah dia menarik tulang karena sayangnya kepada kami, cabutlah murkamu dari murkamu dari abah kami ya Allah. Berilah ampunan dari amal baik yang dia lakukan untuk anak-anaknya. Kalau bahasa kita, Allah maghfir li dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi apa wasilah amal solehnya? Menyabut tulang dari ikan yang sedang kita makan. Itu Ibu tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada sayang. Ada mungkin orang benci,
cabut tulang. Ada mungkin? Tidak mungkin. Itu karena sayangnya, makanya dibuat begitu ya. Buah daripada sayang. Nah, makanya masuk golongan kedua. Siapakah kata Rasulullah orang-orang yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala? Orang yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang saling berkasih sayang dengan anggota keluarganya dan sesama muslim. Orang yang saling berkasih sayang, memberikan kasih sayang tulus, ikhlas, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita masak, kita kasihkan misalnya apa Bu? Kalau kita masak, kita kasihkan kuah sama kawan. Itu karena apa? Karena kita rasa enak kali kuah ini. Kayaknya kalau dimakan sama si Polan pasti dia juga akan merasa nikmatnya kuah ini. Makanya waktu kita memberi itu memberi dengan senang. Ada Ibu begitu kan? Misalnya kita masak nih, kita rasa enaknya. Ini kalau si Polanku kasih pasti dia suka. Pasti dia suka. Maka kita berikan. Kita kalau pakai baju rasa kita nyaman kali pakai. Ini kalau aku kasihkan si Polan pasti dia akan bahagia. Memberi dengan tulus. Bukan aku beri karena dia sudah beri kemarin. Bukan. Makanya inilah orang yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya kepada orang terdekatnya tapi kepada sesama muslim. Ingat Ibu, pada masa lalu itu banyak kisah-kisah orang-orang yang mendapat ridho Allah. Contoh seperti Habil dan Qabil. Sejak dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu semuanya ada orang-orang dapat ridho Allah, ada orang yang tidak dapat ridho Allah. Orang peridho Allah itu merelakan dengan sangat ikhlas melakukan amal soleh. Contoh Nabi Adam dulu, itu ada namanya Habil dan Qabil. Habil itu zakat-zakatnya diterima oleh Allah. Qabil itu tidak diterima. Kenapa Qabil tidak diterima? Karena dia ketika ada anggur-anggurnya, maka dia sayang memberikannya. Dipilihlah yang busuk-busuk. Dipilih yang busuk itu dia berikan. Maka kata Allah apa? Aku tolak amal si Qabil. Dan Qabil masuk dalam neraka jahanam. Ditolak amalnya. Kira-kira kisah hari ini sampai akhir zaman ada nggak begitu? Ada sampai begitu. Jadi kalau kita di rumah ada ikan baru, ikan lama. Waktu tamu datang, oh mak rame. Ya kan? Maka ambil ikan yang lama. Ikan yang baru simpan dulu. Seharusnya macam mana Bu? Orang sesekali datang ke rumah kita. Ikan baru apa ikan lama kita kasih? Itu kalau ada iman. Itulah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baju baru, baju lama. Boleh kita kasih baju lama. Tapi kalau asal sedekah baju lamanya, baju baru tetap sama dia. Enggak. Jadi contoh si Habil dan Qabil itu anggur. Itu adalah buah anggur. Yang ranum-ranum simpannya. Ya, yang ranum-ranum disimpan. Yang kurang ranum dikeluarkan. Makanya ketika sampai nanti kepada fakir miskin nggak bisa makan lagi. Ya, fakir miskin tidak bisa makan lagi. Maka dikatakan dalam Islam, janganlah engkau memberi yang kamu pun sudah memicingkan matamu. Memicingkan mata. Makanya kita Bu, kalau kita kenyang, kita ingat siapa kawan yang lapar. Kalau kita kenyang nih, ingat siapa kawan yang lapar. Tapi kalau kita lapar, jangan meminta mana kawan yang kenyang. Makanya kategori ketiga, orang yang diridhoi oleh Allah adalah mereka yang ternyata hidupnya fakir, hidupnya miskin, tapi mereka tidak menghinakan dirinya dengan meminta-minta. Bilang aku lapar kali lah, aku ini enggak. Dia tidak meminta-minta dan dia tidak menghinakan dirinya dengan mengemis. Hanya mengatakan tolong, kalau tolong dapat, alhamdulillah, enggak dapat, tidak jadi masalah. Karena rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 golongan ini adalah mereka yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan Ibu di dalam Al-Qur'anul Karim pada surah Al-Bayyinah itu pada ayat ke-8 apa kata Allah? Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Apa kata Allah? Sesungguhnya kata Allah, sebaik-baik makhluk itu adalah mereka yang beriman dan beramal soleh. Apa tadi iman amal soleh? Yakin balasan Allah itu ada dan mereka mengaplikasikan dalam kehidupan. Lalu mereka itu diberikan jaza. Jaza itu balasan. Kita mau bahas sedikit jaza ini. Jaza ini adalah balasan.
Apa balasan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini? Yang pertama adalah balasan ini Allah beri dia menjadi orang-orang khusyuk dalam ibadah. Jadi jaza itu jazauhum 'inda rabbihim. Ada balasan di sisi Allah. Makanya nanti di dunia ada kisi-kisinya. Kalau akhirat itulah jannatin tajri min tahtil anhar, memang masuk ke surganya Allah. Tapi jaza itu menurut para mufassir, kita ini kalau ibadah khusyuk. Kalau ibadah khusyuk, bukan kerasa kerusuk. Beda kan, Bu? Khusyuk dan kerasa kerusuk kan beda. Khusyuk kalau ibadah. Ya, khusyuk kita ibadah. Khusyuk itu apa? Tepat. Tepat waktunya, benar caranya, ya kan? Konsentrasi itu kita kalau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk, tawaddu, rendah hati. Rendah hati. Kalau kita udah dapat ilmu, hilang kesombongan kita. Baru tahu sikre, cerita kita saya. Oh, saya enggak. Tawaddu, rendah hati. Kita bisa, orang lain lebih bisa. Kayak gitu kan, Bu? Sifat tawaddu diri. Inilah jaza. Pemberian pembalasan yang Allah berikan di bumi. Di bumi ini udah nyata nih. Khusyuk kita. Yang tadi saya katakan di awal, Bu. Kalau ibadah itu kita mau lagi. Nah, itu orang khusyuk. Bukan 11:30. Enggak. Khusyuk emang ibadah, mau lagi. Ya, silakan Ibu. Ya, khusyuk. Dan sifat tawadhu, rendah hati. Makanya ketika kita melihat misalnya orang pintar, ya Allah, Masya Allah, luar biasa. Ada saya ajarkan dulu, Bu, tentang doa bagaimana kita bisa tawadhu. Allahumma ja'alni syukran, wa ja'alni saburan, wa ja'alni fi aini saghiran, wa fi a'yunin nasi kabiran. Allahumma ja'alni syukran. Jadikan aku ya Allah orang yang pandai sekali bersyukur ya Allah. Pandai sekali bersyukur ya Allah. Sangat bersyukur terhadap nikmat Allah. Maka hilang keluhan-keluhan. Wa ja'alni saburan. Ini bulan Ramadan sekarang. Wa ja'alni saburan. Jadikan aku orang sabar. Kalau ada orang menentang kita, lah, anggap lewat sajalah. Enggak usah kita, siapa yang bilang? Enggak usah. Ya, Bu ya. Wa ja'alni saburan. Jadi orang sabar. Sabar itu apa? Mampu menahan dan bertahan. Menahan dan bertahan. Sabar kita ikut ngaji, sabar kita belajar, sabar kita baca Quran, ya kan? Bersabar. Nah, jadi seperti Allah maja'alni syukran wa ja'alni saburan wa ja'alni fi aini saghir. Ya Allah, jadikanlah aku amal-amal apa yang aku buat ya Allah kecil dalam pandanganku, supaya aku tidak sombong, besar dalam pandanganmu ya Allah. Ya, kecil dalam pandangan kita, tapi besar dalam pandangan Allah. Maka nanti hilang kesombongan. Orang-orang yang takabbara, orang-orang yang sombong di yaumil akhir, maka Allah ciptakan dia menjadi semut. Allahumma ja'alni syukran, wa ja'alni saburan, wa ja'alni fi aini saghiran, wa fi a'yunin nasi kabiran. Ada notulen kita Ibu Reni, itu tinggal dikirim ke grup. Ya. Jadi nanti Ibu, apa balasan pada orang sombong? Sebagaimana dia memicingkan mata kepada orang lain, maka di yaumil akhir Allah ganti dirinya menjadi seperti semut. Ada semut besar. Orang bilang, alah kayak semut. Semut itu ekornya kecil, Ibu. Kecil, gitu semut. Maka nanti di yaumil akhir, orang-orang sombong takabbara, berubah wujudnya menjadi semut. Dipijak-pijaklah dia, diinjak-injak semut. Seperti itu. Semut kan, kalaupun dia tidak bersalah, kadang kita pijak kan? Lewat kita kan? Karena dia tak berdaya, karena dia kecil. Makanya orang sombong, nanti badan yang besar, jabatan yang besar, hartanya yang besar, tapi semuanya menjadi kecil dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jaza dulu ya. Kemudian apalagi jaza itu, Bu? Kita bahas surah Al-Bayyinah. Jaza itu adalah hati yang diberi petunjuk oleh Allah dan membenarkan petunjuk itu. Ini hebatnya, Bu. Jadi kita tahu hati kita dapat petunjuk. Ngaji di hari Jumat itu luar biasa pahalanya, apalagi di Ramadan. Itu harus tahu kita. Makanya kita akan menyisihkan semua waktu kita untuk bisa kita ikuti. Dengan segala macam pernik-perniknya kita tepiskan. Kenapa? Kita tahu berkah Ramadan, apalagi di hari Jumat, apalagi di bulan suci Ramadan. Makanya kita menganggap ini besar sekali. Sehingga yang lain kita anggap kecil. Bahkan sakit-sakit kita pun jadi kecil. Karena semangat kita yang besar. Seperti kita, Bu, membesarkan, menyekolahkan anak. Enggak ada pun uang kita tetap semangat mau menyekolahkannya. Kenapa? Karena kita punya semangat besar.
Tapi kalau semangat kita kecil macam mana? Adapun duit kita, nggak usah lah nak jauh-jauh, dekat lah itu situ ada. Samping rumah kita udah ada itu. Ngapain jauh-jauh ke sana? Ya kan? Karena semangat kita kecil. Tapi kok semangat kita besar? Pergilah nak kemanapun kau mau sekolah. Emang ada uangnya mak? Uangnya mak kita minta sama Allah. Kok bisa? Emang dapat? Yakin, hakul yakin. Karena niat kita ikhlas pasti Allah memberi. Kata Allah, ya Allah. Kata Allah begini, wahai hambaku, sebenarnya aku tidak memberi. Tapi karena engkau yakin kali aku beri, aku berilah. Ya kan? Allah nggak mau beri, tapi kita yakin kali Allah pasti kasih, Allah pasti kasih, Allah pasti kasih. Maka nanti kita diberikan apa? Diberikan petunjuk. Ini hebat petunjuk ini. Bisa jadi nanti ibu akan jumpa dengan beasiswa, bisa jadi jumpa seorang guru, bisa jadi jumpa jaringan ya. Lalu kita nanti dihantarkan ke sana. Banyak kan kisah-kisah ini dalam kehidupan? Ada anak kita mungkin di Hong Kong, anak kita di Mesir, anak kita di mana? Dari mana? Dari pertemanan. Ibu, anak ibu ini, oh boleh di sini, oh, boleh lanjut. Bisa kan bu? Banyak caranya dan ada orang banyak uang tapi nggak ada kesempatan. Banyak juga. Aku kalau tahu kemarin aku masukkan tapi apa? Nggak ada informasi. Udah lewat. Ya udah lewat. Nggak ada petunjuknya. Ya Bu ya. Apalagi jodoh. Seharusnya berjodoh tapi apa? Belum bilang kemarin. Akhirnya orang menikah sama orang lain. Ya kan Bu? Ada juga seperti itu. Belum berjodoh istilahnya. Petunjuk. Jadi jaza itu adalah Allah beri kita petunjuk-petunjuk, alarm-alarm, keyakinan-keyakinan. Dan wujud petunjuk di bulan suci Ramadan yang paling mulia ini adalah Al-Quranul Karim. Makanya orang yang selalu bersama Quran pasti akan diberi petunjuk oleh Allah. Pasti akan diberi ilham. Kalau Nabi diberi mukjizat. Tapi orang Islam, umat-umat Nabi Muhammad ini, kalau dekat dengan Al-Quran, maka serendah-rendahnya Bu. Hidupnya itu bahagia, itu serendah-rendahnya. Hidupnya tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dihinakan oleh manusia. Karena apa? Syafaat daripada Al-Qur'anul Karim. Itu mulianya. Dikasih kita petunjuk. Mana bukti kita petunjuk? Makanya Allah mengatakan la yamassu illal mutahharun. Itu kalau kita baca surah Al-Waqiah ya. Tidaklah Quran itu disentuh kecuali orang yang disucikan oleh Allah. Itu ngeri ayat itu. Tidaklah Al-Quran ini akan disentuh kecuali orang yang disucikan oleh. Makanya orang yang tidak menyentuh Quran menunjukkan ada kotoran pada dirinya baik lahir maupun batin. Makanya orang kafir diharamkan menyentuh Quran. Ya kan? Diharamkan menyentuh Quran. Tapi kalau orang haid itu bukan ruhnya tapi fisiknya. Jadi Quran ini baik fisik maupun ruh tidak boleh kotor untuk menyentuh Al-Quran. Makanya kita yang membaca Al-Quran, semoga Allah rahmati dari janji-janji Allah ini kepada kita. Dan kita meminta janji itu kepada Allah. Dan Allah pasti membalas janji. Orang-orang yang mau dekat dengan Al-Quran menunjukkan sucinya ruhnya. Sucinya ruh. Makanya Bu, paling enak Bu nengok kalau kita ruh kita suci apa enggak. Kalau kita baca Quran, langsung datang ngantuk. Waktu keluar lontong-lontong nanti, duduk balik. Waktu keluar makanan, duduk balik deh. Seperti itu ya. Itu tentang ruh yang kotor. Bukan ruh yang bersih. Jadi diberi petunjuk, hati ini diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita membenarkan petunjuk itu. Kita tahu Al-Qur'an itu wa innaka la'ala khuluqin azim. Quran itu tinggi dan akhlak Rasulullah. Maka kita mau cari. Walaupun kita lama kali, baca sekali, baca 10 kali, hilang 20 kali. Baca lagi, hilang lagi. Tapi kita nggak bosan-bosan. Itu petunjuk dari Allah. Ya Bu, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baca terbata-bata, yakin. Kata Allah apa? Terbata-batanya pun ampunan. Ya kan? Ampunan. Nah, kemudian coba lihat apa lagi? Dan kita membenarkan petunjuk itu. Nah, ketika kita membenarkan petunjuk itulah, maka jaza itu adalah kita beramal. Dari beramal itulah kita mengorbankan jiwa, harta, tenaga, pikiran, waktu demi untuk beramal itu. Hewan nggak Bu? Buahnya yang diberikan Allah. Ya kan? Ketika orang dapat petunjuk, enggak rasanya lagi payah, enggak rasanya lagi sakit, enggak rasanya lagi derita, enggak rasanya susah. Kenapa? Dia tahu balasan Allah itu besar sekali, walaupun tidak dapat di dunia, maka dapat di akhirat. Tapi jika Allah berikan di dunia, alhamdulillah. Makanya kan banyak guru-guru dikasih amplop kan? Banyak enggak?
Ya, tapi ingat, guru itu jika guru yang benar, dia tidak mengharapkan itu, Ibu. Orang kalau belum percaya bilang gini, kalau belum ada petunjuk, mana ada, namanya manusia, pasti perlu duit lah. Enggak. Kenapa? Dibandingkan dengan pahala akhirat, tidak ada apa-apa yang amplop itu. Tidak ada apa-apa. Maka dia bilang, kalau diberi, alhamdulillah. Jika tidak diberi, Allah pemberi rezeki kepada aku. Allah tetap menghidupkan aku. Begitu keyakinan. Makanya dia tidak terhina dengan pemberian orang. Ya kan, Bu? Tidak membenarkan yang salah dan tidak menyalahkan yang benar. Kenapa? Dia pegangannya Allah, bukan pegangannya manusia. Ini hebat sekali. Dan ini perlu kita turunkan kepada anak keturunan kita. Kebenaran itu milik Allah. Makanya nanti dia, kalau ada cita-citanya, anak kita ya, diri kita, jika ada cita-cita kita karena Allah, lillah karena Allah, kita diberi petunjuk oleh Allah. Sakit kita, pengorbanan waktu tidak kita rasakan. Kenapa? Diilhamkan Allah kepada kita rasa semangat yang tinggi. Semangat yang tinggi untuk mencapai surganya Allah Subhanahu. Surga itu di atas segala-galanya. Di atas segalanya itu adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bilang, ya Allah, derita ini gak ada apa-apanya Allah dibanding rahmat iman yang Engkau beri kepadaku. Betapa banyak orang tidak Engkau beri iman, tapi aku Engkau beri iman. Itu kan, Bu? Maka kita berharga sekali iman ini. Maka kita menganggap bahwa amal yang kita lakukan ini sangat bernilai. Itu ciri orang dapat jaza. Jazauhum inda rabbihim. Balasan dari Allah. Kalau balasan dari manusia apa? Dikasihnya lah kita kue lebaran, ya kan? Dikasihnya kita bohrom-rom, dikasihnya baju baru. Tapi kata Allah apa? Bukti engkau dapat pembalasan yang benar dari Allah. Di dunia engkau telah dapat krimeh-krimehnya. Makanya Bu, di dunia, krimeh-krimeh kita nih, senang kita ngaji. Ada senang, Ibu? Nah, itu tapi dapat balasan surga dunia, Ibu, udah. Kalau senang kita ngaji, senang kita ngaji. Senang silaturahmi, senang bersedekah. Senang, memang kita senang, duduk tuh senang. Itu adalah ciri kita akan dapat surga akhiratnya Allah. Tapi di dunia Allah buat DP-DP kecil-kecilnya. DP-DP kecilnya itulah senang, bahagia. Makanya ada kawan bilang apa? Teman sesurga. Bukan teman seneraka. Teman sesurga. Kenapa teman sesurga? Bukan kita pede kali kita masuk surga, bukan. Karena janji Allah, kita itu diberi bahagia dalam melakukan amal soleh. Sampai-sampai, Bu, pada tingkat semangat yang tinggi, petunjuk yang tinggi, orang itu tidak merasakan lelah. Maka kita tengok guru-guru kita itu. Seharusnya waktunya tidur, dia nggak tidur. Waktunya makan, dia nggak makan. Kenapa? Masih ada tugasnya, dia kerjakan lagi, dia kerjakan lagi. Sampai seperti itu. Apa dia buat-buat? Bukan, itu ilham yang Allah berikan. Ilham yang Allah berikan. Tapi kalau belum ada ilham, baru jam 10. Ma, udah jam 10 nih, apalah nih makan. Bu, ada snack, ada snack. Jam 10. Kalau jam 12 belum juga, aku pulang lah, aku nggak mungkin lagi nih. Mati kita nanti di sini. Ya kan, Bu? Tapi kalau orang beriman tidak begitu dia. Makanya banyak nanti, Bu, contoh-contoh orang-orang dapat jaza. Contoh orang dapat jaza. Siapa? Kalau pada masa Rasulullah siapa? Contoh seperti Bilal bin Rabah. Bilal itu diseret Bilal. Ya kan? Diseret di padang pasir yang sangat tandus, dia mengatakan ahad. Lebih bagus katanya mereka memukul fisikku ketimbang aku lepas dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau bisa membeli budak, aku seorang budak bisa engkau beli, tapi tidak bisa membeli imanku. Itu hebatnya Bilal bin Rabah. Dan Bilal bin Rabah udah masuk surga sebelum jasadnya, sebelum ruhnya meninggal dunia itu, ya kan? Terpisah dari badan, dia sudah nampak terompahnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keyakinan. Dan kita berharap kita dapat keyakinan itu. Dapat keyakinan surganya Allah itu, dapat kita keyakinan itu dulu. Karena nanti waktu pastinya, waktu kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan kita akan wafat sesuai kebiasaan kita. Makanya hati-hati yang sudah umur 40 tahun. Jangan ambil kebiasaan-kebiasaan menghinakan diri untuk dunia wal akhirat. Karena kita akan mati sesuai kebiasaan. Kalau biasa sholat, maka meninggal dalam sholat. Biasa belanja, meninggal lalu itu belanja. Bukan belanja itu hina, tapi gara-gara belanja, maka tertinggal sholat. Ya kan, Bu? Hati-hati. Itu hati-hati. Nah, jadi ini kita lihat. Maka Allah mengatakan, jazauhum 'inda rabbihim.
Sesungguhnya aku berikan balasan kepada mereka. Yang berikutnya, orang-orang yang diberi jaza balasan di dunia adalah mereka dalam hidupnya berjihad fi sabilillah. Ada Bu rasa di kita jihad fi sabilillah? Jihad harta kita, ya kan? Ada tanah apa yang kita wakafkan, ada misalnya makanan yang kita berikan, ada tenaga pikiran yang kita tumpahkan untuk syiar agama ini. Itu jihad fisabilillah di jalan Allah. Kemudian apalagi? Kita memberikan hak akal. Hak akal kita nih. Akal kita nih punya hak, Ibu. Apa haknya? Mendapat ilmu. Makanya Bu, orang kalau nggak punya ilmu, dia bilang, oh baru ku tahu. Belum ada ilmunya. Tapi kalau udah ada ilmunya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Itu dapat lagi, dapat lagi, dapat lagi, dapat lagi. Dan ilmu dari sumber segala ilmu, itulah Al-Quranul Karim. Jadi kita harus memberi hak akal kita untuk membaca Al-Quran, mendalami Al-Quran. Makanya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bahwa pada malam qadar itu Allah menurunkan Al-Quranul Karim 17 Ramadan. Inilah kalau kita lihat bagaimana hak akal kita. Kalau kita tidak ada Quran, kita nggak tahu langit yang begitu terbentang, kita bilang menjulang tinggi. Siapa yang menciptakan? Tapi karena ada Al-Quran digambarkan bahwa seluruh langit, seluruh bumi yang dihamparkan, kata Allah itu ada pemiliknya, akulah pemilik. Akulah pemiliknya. Oh, jadi bagaimana cara mengakui? Bersujudlah engkau kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka ciri orang ahli surga Ibu, dia banyak bersujud sama Allah. Bukan banyak ngomong, banyak bersujud. Sujud itu dua. Yang pertama sujud itu memang tubuh kita bersujud. Yang kedua makna sujud. Apa makna sujud? Makna sujud taat, tunduk, patuh kepada Allah. Allah bilang apa perintah, kita sami'na wa ata'na. Jadi ini juga Bu, kalau kita dalam Islam akan terpenuhi akal kita. Kemarin saya jumpa seorang bunda, apa dia bilang? Saja sedih kali saya karena sekarang saya kurang sehat, lalu saya tidak bisa bersujud kepada Allah. Makna dia tidak bisa bersujud karena sudah sakit, tidak bisa lagi ke tempat sujud. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala bersujud bukan yang itu. Makna sujud adalah mereka yang menyelewengkan, mereka yang menghinakan Allah, yang tidak mau tunduk patuh. Tapi kalau kita ketika sehat, kita sholat 5 waktu tambah sholat sunat, tambah kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kita memang bersujud kepada Allah, lalu ada waktunya rupanya diberikan sakit, kurang sehat. Karena sakit itu tidak bisa lagi jidat kita ke tanah, tapi kita Allahu Akbar, subhanallah, Allah. Itu kita tetap dihitung bersujud seperti kita sehat. Makanya waktu kita ngaji, kita terhibur. Tidak ada yang dikecewakan. Makanya siapapun yang jumpa dengan Rasulullah, tidak ada yang dikecewakan. Sekalipun orang sakit tadi yang tidak bisa bersujud. Dia tidak bisa bersujud bukan tidak mau bersujud. Hanya fisiknya tidak bisa menyentuh lagi bumi untuk bersujud. Karena keadaan tubuhnya. Tetapi kalbunya, imannya, ruhnya, sampai meneteskan air mata mengatakan Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil Azim. Itu dihitung oleh Allah seperti sehatnya. Dan kita pun orang yang sehat, jangan pernah menghinakan orang yang ketika duduk dia tidak bisa bersujud. Ini kadang-kadang akhlaknya kurang Ibu. Waktu masuk ke masjid salat tarawih, tinggalnya dedak-dedak. Oh mak, ngeri kali. Ya, yang boleh kita hinakan. Karena apa? Allah bisa jadi dari keadaan itu memberikan hidayah setinggi-tingginya kepada orang sakit. Banyak kan Bu kita tengok orang sakit makin banyak bersujud? Sangat banyak. Orang sehat kadang lupa udah kita sakit maka kita sangat banyak bersujud. Itu tanda sakitnya baik itu alarm baik untuk. Makanya saya katakan kemarin apa? Air mata kita yang keluar ini menunjukkan bahwasanya terbakarlah, terhapuslah semua neraka-neraka kita. Kalau kita bisa mengeluarkan air mata penyesalan. Tapi kalau manusia tidak bisa mengeluarkan air mata penyesalan, itulah api neraka yang tetap berkobar, tidak pernah padam. Makanya memadamkan dosa-dosa kita cukup dengan air mata penyesalan. Setelah itu kita beramal soleh, maka Allah menghapuskan semua dosa-dosa kita. Nah itu. Nah kemudian dikatakan apa? Sesungguhnya
kita memberikan hak akal kita dengan terus mempelajari Al-Qur'anul Karim dan memuliakan makhluk-makhluk Allah. Memuliakan makhluk Allah. Baik dia orang beriman ataupun dia tidak beriman kepada Allah. Maka hukum Allah ini tinggi sekali. Nah, jaza itu juga baru balasan sesungguhnya. Apa balasan sesungguhnya, Bu? Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini selalu merasa cukup. Itu hebat kali. Kita selalu diberi rasa cukup pada diri kita. Dan tidak pernah merasa kurang. Makanya kisi-kisi ini sama kita nih. Kalau kita diberi sesuatu, mau 100.000 kah, 200.000, alhamdulillah. Itu ciri, Bu, orang dapat jaza. Orang dapat balasan. Jadi karena dia selalu merasa cukup, maka Allah mencukupkan dia. Tapi kalau kita merasa tidak cukup dan terus seperti itu dan kapanpun tidak akan merasa cukup. Dan bahkan nanti yang paling tidak merasa cukup ketika berada di yaumil akhir. Karena dimasukkan dalam neraka jahanamnya Allah. Maka disitulah baru tersentak. Inilah derita yang paling derita. Ya, nah disinilah nanti baru balasan yang sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia apa? Surga. Maka dikatakan jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu adnin, surga adnin. Surga adnin itu lebih kepada surga sekeluarga. Kalau kita udah saleh, kita bisa memberi syafaat kepada ahli keluarga kita. Maka butuh sekali kita saleh diri kita ini agar kita bisa memberi manfaat. Contoh seperti tadi, kalau anak udah saleh, rupanya ibunya sudah meninggal dunia, ayah meninggal dunia, maka anaknya berdoa sesungguh-sungguhnya, apalagi di malam-malam qadar, bermohon-mohon agar diampuni ayahnya. Dalam kunut-kunutnya itu dia bermohon kepada Allah agar Allah menghapuskan siksa jika ayahnya disiksa. Beruntung nggak? Beruntung. Jadi dia bukan hanya pribadinya yang beruntung, tapi anggota keluarganya. Maka dikatakan apa? Jannatu adnin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada. Abada itu kekal abadi selamanya. Bahagia yang tidak pernah bertepi. Itulah kata Allah radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Maka kata Allah radhiyallahu anhum, mereka ridho kepada Allah, maka Allah pun ridho kepada mereka. Dzalika liman khasyya rabbah. Itulah orang-orang yang takut kepada Allah. Maka takut dia memutuskan maksiat. Ingat Bu ya, takut paling tinggi memutuskan maksiat. Terputus maksiat kita. Kita mau marah, nggak jadi marah. Kita mau pelit, nggak jadi pelit. Kita mau malas, nggak jadi malas. Kita mau tidur, nggak jadi karena belum qiyamul lail. Karena khauf, karena takut, khasyatillah. Nah, jadi ini mungkin yang perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan tingkat keridhaan itu rezeki tertinggi. Jadi Bu ya, jadi kalau hari ini kita udah dapat harta, belum apa-apa. Kita dapat apa lagi? Dapat anak, itu belum juga. Tapi itu tetap rezeki, belum juga. Lalu kita dapat kesehatan, itu juga manfaat, tapi itu bukan juga menjadi segalanya. Tapi yang menjadi segalanya adalah ketika Allah ridho kepada kita. Maka dalam sejarah perjalanan kehidupan manusia, kehidupan para nabi, dari Nabi Adam sampai dengan Nabi apa? Sampai dengan Nabi Muhammad, itu ada orang diridhoi, ada orang tidak diridhoi. Contoh Ibu, pada masa Nabi Nuh. Nabi Nuh itu punya anak, Kan'an. Itu tidak diridhoi oleh Allah. Ketika banjir besar dia katakan, aku bisa naik ke sana. Kemarilah, kata ayahnya. Tidak, kemarilah, tidak mau. Maka dia naik ke tempat. Ini pelajaran berharga. Dan petunjuk itu milik Allah. Maka kita minta sama Allah. Petunjuk itu milik Allah. Kita minta kepada Allah, hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa Nabi Isa juga seperti itu pada Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam ada kaum Hawariyun. Itu mereka yang setia kepada Nabi Isa. Yang setia kepada Nabi Isa. Maka pada waktu itu kaum Hawariyun itu adalah meminta kepada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, mintalah kepada Allah rezeki yang banyak. Datangkanlah hidangan-hidangan dari langit. Maka didatangkanlah hidangan dari langit. Nah, hidangan dari langit itu kata Allah, boleh aku berikan, tapi jangan sampai engkau memusyrikkan Allah. Makanya Bu, kalau kita mau bahas itu panjang sekali. Itu dari surah Al-Maidah 114 sampai nanti 118. Saya bacakan satu ayat saja. Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Inilah yang mereka minta. Kaum siapa nih? Kaum Nabi Isa. Apa dikatakan? Wahai Nabi Isa
putra Maryam, maka dia berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit. Diminta nih Bu, ya, turunkanlah hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami. Maka dia mengatakan, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami atau nanti. Ingat Bu, baik yang sekarang maupun nanti. Kalau nanti itu berarti siapa? Di kita. Siapa mereka ini? Disebut dengan kaum Hawariyun. Siapa mereka? Yang setia kepada Nabi Isa. Kata Allah, boleh, aku berikan hidangan itu kepada kalian. Tapi syaratnya, jangan sampai menjadikan Isa sebagai Tuhan. Tapi mereka ternyata ketika hidangan itu diberikan, sebahagiannya tetap mengatakan bahwa Isa itu Nabi dan Tuhan itu adalah Allah. Tapi sebahagian mengatakan bahwa Isa itu Tuhan karena sudah bisa mendatangkan makanan. Kata Isa, aku berlepas diri ya Allah. Ketika hidupku, aku berlepas diri. Ketika tiadaku, engkaulah ya Allah. Aku kembalikan kepada engkau. Ini ayatnya panjang. Aku kembalikan kepada engkau dosa-dosa daripada umatku. Nah, jika Nabi Isa mengembalikan itu kepada Allah, kalau Nabi Muhammad berbeda lagi, Bu. Ayat ini tentang umat Nabi Isa. Tapi coba lihat di ayat 118, surah Al-Maidah. Ini kisah Nabi Isa. Ayat ini bukan kepada Nabi Isa diturunkan. Ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 17 Ramadan, nuzul Quran. Kisah pada masa lalu tertuang semua dalam Quran, makanya Rasulullah diberitahu oleh Allah melalui firman Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada surah Al-Maidah 118 itu hebat sekali. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, jika engkau ingin mengazab hamba-hambamu, mereka itu adalah hamba-hambamu. Jika engkau azab, mereka adalah hambamu. Tapi jika engkau ingin ampuni hamba yang berdosa ini, umat-umatku ini, maka itu adalah hak kekuasaanmu. Engkau sangat bisa, engkau sangat mudah ya Allah, dengan kuasamu, dengan keagunganmu, engkau bisa memberi maaf, ampunan kepada mereka. Dan Rasulullah dikisahkan menurut para mufasir, ayat ini dibaca Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ba'da Isya sampai datangnya subuh. Ya Rasulullah sholat itu ayatnya ini aja diulang. Ya Allah, jika engkau azab, dia hambamu, engkau yang menciptakan ya Allah. Tapi jika engkau ampuni, engkau sangat kuasa bisa mengampuni. Maka bahasa Rasulullah, ya Allah kuasa sekali engkau ampuni, ampuni aja ya Allah. Mereka yang berdosa nih, kita berdosa nih, ampuni aja ya Allah. Begitulah Rasulullah bersangatan untuk kita. Ya. Kalau Nabi Isa tadi macam mana? Ya Allah, mereka meminta, ya Allah, aku serahkan kepadamu. Waktu hidup aku saksinya. Ketika aku nanti telah tiada, aku kembalikan kepada engkau. Dikembalikan kepada Allah. Bukan menunjukkan buruk Nabi Isa, bukan. Menunjukkan bahwa di sini akhlak Rasulullah itu tinggi sekali cintanya kepada umatnya. Kalaupun kita berdosa, kata Allah, ya Allah, kalaupun dia berdosa, ampuni aja lah ya Allah. Gitu bahasa kita. Kalau kita berdosa ini, ampuni aja. Makanya ada zikir kita kan, Bu. Ya Hayyu Ya Qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah yang Maha Hidup. Ya Hayyu Ya Qayyum, ya Allah Maha Hidup, Allah yang Maha berdiri sendiri. Aku telah menganiaya diriku, maka ampunilah aku. Maka dijawab oleh Allah, tidak wahai hambaku. Engkau tidak bisa melakukan dosa, kau tidak aku gerakkan. Engkau tidak salah. Tapi kalau kita mau nggak mengucapkan itu, ya Allah aku nggak salah. Engkau lah yang salah. Udah salah, nggak tahu salah. Ah, gitu kan Bu? Tapi kalau kita bilang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, aku telah menganiaya diriku sehingga aku misalnya mencuri, sehingga aku misalnya lalai. Tidak, kata Allah, tidak wahai hambaku. Akulah yang menggerakkan engkau lalai, akulah yang menggerakkan engkau tidak patuh. Engkau tidak ada kuasa, engkau tidak ada tenaga sedikit pun. Oh, gitu. Nah, mengaku salah itu ampunan. Yang enggak mengaku salah, yang enggak sadar itulah yang enggak dapat ampunan. Hebat enggak umat Nabi Muhammad? Baru mengaku saja udah dihitung pahala dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu, sadar. Itu adalah pahala yang paling besar. Sadar dulu. Belajar tuh nanti. Yang penting sadar dulu. Sadar diri, sadar kita hamba. Kita dhaif, kita lemah, sadar kita. Kita dhaif, kita bodoh, kita lemah, kita enggak kuat, harus sadar kita. Dan kita punya Allah yang Maha Kuat. Itu ampunan luar biasa. Jadi ayat ini, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika engkau azab mereka, ya Allah, sesungguhnya mereka hamba engkau.
Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau ampuni, maka sesungguhnya engkau sangat agung, sangat bijaksana. Maka bahasanya, ampuni aja ya Allah. Itulah Bu malam Lailatul Qadar. Sebanyak apapun dosa kita, dan Ramadan sebanyak apapun dosa kita, bagi hamba yang mau kembali kepada Allah, 1 bulan itu dan dipres lagi 1 malam itu, walaupun sedetik, walaupun semenit kita beramal, bisa menghapuskan semua dosa-dosa kita. Dan Ramadan itu ampunan siang dan malam. Kalau di hari-hari lain ada waktu-waktu tertentu, tapi Ramadan tidak. Makanya kita berdoa selalu kepada Allah. Ya kan Bu? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma srif anni 'adzab jahannam. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Inilah rahmat Allah yang paling besar yang Allah beri kepada manusia yang mendapat ridha Allah. Inilah rahmat yang paling besar yang mendapat ridha Allah. Jadi andaikan dia secara duniawi orang fakir, orang miskin, orang fakir pun bisa masuk surga, orang bodoh pun bisa masuk surga, orang pandai juga bisa masuk, tapi passwordnya ridha Allah. Passwordnya ridha Allah. Kita posisi apa? Ridha. Dapat musibah, menerima keadaan musibah itu. Dapat sakit, menerima keadaan sakit itu. Bahwa sakit, sehat itu semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita udah plong kayak begitu, kata Allah, aku mencintai engkau, wahai hambaku. Aku mencintai engkau. Maka itulah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Nah, mudah-mudahan ketika kita bahas ini, kita tergolong kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Radhiyallahu anhu wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Mungkin ini kajian kali ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita bermohon detik-detik terakhir di bulan suci Ramadan ini, 10 yang terakhir sudah masuk 9 yang terakhir, mari kita ikat pinggang kita bersungguh-sungguh minta kesehatan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Kita mohon disehatkan semua pendengaran, penglihatan kita ya. Tubuh kita disehatkan oleh Allah sehingga kita bisa bersujud, hati kita bisa tunduk, bisa patuh untuk melaksanakan amal yang mulia ini detik-detik terakhir di bulan suci Ramadan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.